21901081126 akan mempresentasikan tentang kekuasaan dan politik dalam perilaku organisasi. Itu definisi kekuasaan. 1. Kapasitas yang dimiliki A untuk mempengaruhi perilaku B sehingga B bertindak sesuai dengan keinginan A. Sumber kekuasaan. Robbins membagi sumber kekuasaan menjadi dua pengelompokan, yaitu 1. Kekuasaan formal didasarkan pada posisi individu dalam organisasi. Yang kedua, kekuasaan personal, kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik individu-individu. Yang ketiga, yaitu kekuasaan formal terbagi menjadi 4, yaitu pertama, kekuasaan paksaan adalah kekuasaan yang didasarkan pada rasa takut. Yang kedua, kekuasaan imbalan, kepatuhan tercapai berdasarkan kemampuan membagi imbalan yang berguna bagi orang lain. Yang ketiga, yaitu kekuasaan hukum, kekuasaan yang diterima seseorang sebagai hasil dari posisinya dalam hierarki formal organisasi. Yang keempat, yaitu kekuasaan informasi, kekuasaan yang berasal dari akses ke dan kendali atas informasi. Lalu ada kekuasaan personal. 1. Kekuasaan pakar pengaruh berdasarkan keterampilan atau keahlian khusus. Yang kedua, kekuasaan rujukan pengaruh berdasarkan kepemilikan atas sumber daya atau ciri pribadi seseorang. Yang ketiga, kekuasaan karismatik, perluasan kekuasaan rujukan yang muncul dari kepribadian dan gaya interpersonal seseorang. Kekuasaan antar dan bagian. Dalam suatu organisasi terkadang ada suatu bagian, divisi, departemen, dan unit yang lebih berkuasa dibandingkan bagian lain. Meski secara struktural bagian tersebut berada pada tingkatan yang sama. Definisi perilaku politik. Aktivitas-aktivitas yang tidak disyaratkan sebagai bagian dari peran formal seseorang dalam organisasi, namun yang mempengaruhi atau berusaha mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian dalam organisasi tersebut. Robin membagi perilaku politik ini menjadi dua jenis, yaitu pertama, perilaku politis sah politik sehari-hari yang normal sesuai dengan aturan organisasi, seperti mengeluh pada atasan sesuai dengan rantai komando. Yang kedua, yaitu perilaku politis tidak sah kegiatan yang melanggar aturan organisasi, seperti sabotase, pengungkapan penyelewengan organisasi kepada pihak luar, dan lain-lain. Manajemen kesan. Proses yang digunakan individu untuk mengendalikan kesan orang lain atas mereka. Menurut Gibson, manajemen kesan dapat dibagi menjadi dua: self-presentation, strategi terkait dengan perbaikan tampilan fisik seseorang, lebih sering senyum, berpakaian menarik, dan lain-lain. Yang kedua, other engagement, strategis, cara-cara di luar cara, seperti membantu orang lain, memuji orang lain, cari muka, dan lain-lain. Thank you.